Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Indra Wijaya Kusuma MD SME selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh tata kelola negara terhadap kinerja ESG dengan peran sistem hukum sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola negara terhadap kinerja ESG, serta menguji pengaruh dari sistem hukum dalam memoderasi hubungan antara tata kelola negara terhadap kinerja ESG itu sendiri. Penelitian ini didasari dengan teori legitimasi, yakni perusahaan termotivasi untuk terlibat lebih banyak dalam praktik ESG apabila terdesak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti tata kelola negara yang lemah, yang digunakan untuk mencari legitimasi dan meningkatkan reputasi sosial perusahaan. Sehingga H1 berbunyi bahwa tingkat tata kelola negara berpengaruh negatif terhadap kinerja ESG perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem hukum. Terdapat dua sistem hukum yang digunakan oleh negara, yakni common law dan civil law, di mana common law bergantung pada perspektif shareholder dan sebaliknya untuk civil law bergantung pada perspektif stakeholder, sehingga pada sistem hukum common law bergantung pada kinerja pasar. Oleh karena itu, sistem hukum common law ini dapat memperkuat pengaruh negatif dari tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan. Untuk metode penelitian yang digunakan, yakni periode yang digunakan adalah tahun 2016 sampai 2022 dengan objek perusahaan pabrik terdaftar di negara yang terlibat dalam transisi renewable energy. Nah, berikut merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel dependen menggunakan ESG, untuk variabel independen menggunakan tata kelola negara yang diukur dari skor indeks PJA, dari indeks dari WGI, dan kemudian untuk variabel moderasi menggunakan sistem hukum yang diukur dengan dummy variabel 1 jika menggunakan sistem hukum common law dan 0 jika menggunakan sistem hukum civil law. Dan untuk variabel kontrol di sini mengadopsi dari Monapen et al. 2022 yang mana menggunakan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta pertumbuhan ekonomi atau GDP. Untuk teknik analisis di sini menggunakan regresi data panel dengan equation yang terlampir. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Setelah dilakukan tabulasi data, maka diperoleh hasil sebanyak 2.733 perusahaan, yang mana dengan jumlah observasi 19.131 perusahaan, yang terdiri dari 10 negara common law dan 10 negara civil law. Nah, berikut merupakan hasil dari statistik deskriptif yang mana diperoleh skor rata-rata ESG dari data sampel dengan skor 51,7 dan berada pada skor standar, sedangkan untuk tata kelola meliputi demokrasi, stabilitas politik, governance effectiveness, kemudian kontrol korupsi berada pada skor yang berbeda, yakni 0,8, 0,4, 1,3, dan 1,2, dan setelah dilakukan PCA berada pada tentang skor 0,3. Nah, berikut merupakan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, yakni terdapat 3 uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas, yang mana diperoleh hasil 0,48926 lebih besar dari 0,05 sehingga data di sini terdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas dan diperoleh nilai FIF dari keseluruhan variabel independen berada dalam rentang skor di bawah 10 sehingga data terhindar dari multikolonialitas. Dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas yang mana dilakukan dengan modified load test dan diperoleh hasil signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 sehingga data terdeteksi gejala heteroskedastisitas. Karena terdapat gejala heteroskedastisitas dalam data, maka teknik regresi yang dilakukan adalah menggunakan GLS. Untuk hasil regresi utama ditampilkan dalam tabel berikut, yakni untuk variabel CLG diperoleh nilai signifikansi 0,00, signifikan pada tingkat signifikansi 5%, dan koefisien regresi min 4,043, yang artinya variabel tata kelola negara berpengaruh negatif terhadap kinerja ESG, sehingga H1 terbuka.
Dan kemudian untuk H2, yakni diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,00, yakni signifikan pada tingkat 5%, dan diperoleh koefisien regresi minus 2,604, yang artinya sistem hukum terbukti memperkuat pengaruh negatif dari variabel tata kelola terhadap kinerja ESG, sehingga H2 terdukung. Dan berikut di sebelah kanan merupakan hasil dari robustness test. Untuk robustness test sendiri dilakukan menggunakan mengganti ESG score dengan ESG grade, dan diperoleh hasil tidak jauh beda dari hasil regresi utama, sehingga robustness test dalam pengujian ini terdukung, yakni hasil penelitian telah terbukti robust. Dan selanjutnya merupakan analisis tambahan. Untuk analisis tambahan yang pertama dilakukan dengan sampel yang berbeda, yakni industri sensitif dan industri non sensitif. Untuk industri sensitif sendiri diperoleh pada variabel CLG dengan signifikan minus 3,936, dan industri non sensitif tidak jauh berbeda, yakni signifikan minus 4,022, sehingga dari keduanya industri sensitif maupun non sensitif terbukti berpengaruh signifikan. Kemudian untuk variabel interaksi dari CLG dan juga sistem hukum sendiri diperoleh tingkat signifikansi yang sama, yakni signifikan pada 5%. Pada industri sensitif diperoleh hasil minus 3, sedangkan pada industri non sensitif diperoleh hasil minus 1, yang artinya hasil dari penelitian ini terbukti lebih kuat pada pengaruhnya pada industri sensitif dibandingkan dengan industri non sensitif. Selanjutnya, hasil analisis tambahan yang kedua adalah memisahkan dari masing-masing elemen ESG menjadi elemen lingkungan, sosial, dan governance sendiri. Yang mana dari hasil keduanya diperoleh konsisten bahwasanya pengaruh negatif dari tata kelola, yakni CLG sendiri, konsisten baik pada elemen lingkungan, sosial, maupun government. Sedangkan untuk elemen variabel interaksi dari tata kelola dengan sistem hukum hanya diperoleh hasil konsisten pada elemen lingkungan dan juga sosial, dan tidak terdukung pada elemen dari governance. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yakni yang pertama, tata kelola negara terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja ESG perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem hukum common law terbukti memperkuat pengaruh negatif dari tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan. Yang ketiga, pengaruh tata kelola negara terhadap kinerja ESG perusahaan ini konsisten negatif pada semua sektor industri, baik industri sensitif maupun industri non-sensitif. Namun pengaruh negatif dari tata kelola negara terhadap ESG ini ditemukan lebih kuat pada sektor industri sensitif daripada industri non-sensitif, khususnya di negara yang mengadopsi sistem hukum common law. Dan yang terakhir adalah pengaruh tata kelola negara dan interaksi sistem hukum common law terhadap kinerja ESG perusahaan konsisten negatif hanya pada elemen lingkungan dan sosial, sedangkan pada elemen tata kelola atau governance belum terbukti. Demikian hasil penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.